Terus Mas Beri, kalau sambil kan itu ada live stream. Kalau sambil ngeliat gini, Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Langsung ngomong aja, buka contekan. Buka contek ya. Gitu Iya, kan? saya buka contekan ya. Nggak apa-apa. Lebih baik begitu kan. Lebih Daripada. baik begitu. Iya. Sorry ya, buka contekan. 100 halaman. Nggak apa-apa. Yuk kita mulai ya. Indoren PT CSM Korporatama. Halo, selamat pagi pendengar dan juga netizen. Ada yang sekarang di antara Anda sedang menyusun untuk waktu perjalanan nanti misalnya ya, perjalanan untuk wisata di pertengahan tahun 2025. Nah, perjalanan wisata Anda bisa mulai dengan Unicorn Indoren yang hadir sebagai solusi perjalanan Anda ke berbagai daerah di Indonesia. Unicorn Indoren menyediakan armada bus pariwisata dengan berbagai fasilitas memadai yang senantiasa menjadi teman perjalanan Anda. Rasakanlah perjalanan terbaik untuk perjalanan wisata Anda bersama Unicorn Indoren. Anda bisa melakukan pemesanan dengan Anda menginstall aplikasi booking online-nya, yaitu Unicorn Indoren yang bisa Anda download di Google Play maupun di App Store, ataupun melalui website yang nanti akan saya sebutkan, termasuk juga bisa Anda hubungi call center WhatsApp 24 jam. Nah, hari ini kabar baiknya, Unicorn Indoren akan meluncurkan rute baru dengan bus double decker. Nah, jurusan atau rutenya kemana nanti kita akan bahas lengkapnya. Saya sudah bersama dengan dua narasumber di hadapan saya pagi ini. Yang pertama ada Mbak Stephanie Lestari Daily, Departemen Head CRO NCC, dan juga ada Mas Iwan Setiawan, Project Manager Bus. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Pagi. Baik. Kabar baik. Oke, kita akan langsung mulai saja. Nanti kalau ada pertanyaan untuk Anda pendengar dan juga netizen, silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui telepon 0215869.000 atau WhatsApp di 0811806543. Saya Beri Hamzah. Inilah Radio Talk selengkapnya. Wah, ini baru awal tahun. Ada hal yang baru ternyata ya. Iya, betul. Dari Unicorn Indoren. Tapi sebelum kita ngobrolin hal yang baru ini, tadi Pak Iwan, saya udah dikasih bocor sama Pak Iwan atau Mas Iwan. Boleh dong diceritain latar belakang kenapa nih ya Indoren kemudian ikut masuk ke dalam sektor pariwisata atau ke bisnis pelayanan perjalanan kepada masyarakat. Silakan. Makasih Mas Beri. Boleh mikrofonnya dideketin. Ini agak kejauhan. Agak kejauhan Agak kayaknya. kejauhan. Oke, sekarang udah ya. Udah. Baik. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, saya cerita ke belakang dulu ya. Boleh, sedikit kita ya. flashback Jadi, dikit nih ya. Indoren itu kan dari tahun 87 sampai 2020. 2020. Itu bisnisnya adalah bisnis to bisnis. Mm-mm. Jadi hanya ngelayanin customer yang perusahaan. Ya. Belum pernah bikin ngelayanin bisnis to customer. Jadi mulai tahun berjalannya waktu hampir berapa tahun tuh? 27 ya. Tahun 2020 tuh berapa tahun kira? Dari 87 tuh. Berapa ya? Dari 87 sekitar Sampai tahun 30. 2020 30-an ya? Iya, 30-an. 30 tahun. 30 tahun mulailah manajemen mungkin berpikir ya bahwa kok ini bisnisnya ke bisnis terus ya, bisnis to bisnis. Coba dikembangin deh katanya. Mulailah dipikirkan sama tim waktu itu. Kita coba masuk ke bisnis to customer. Oke. Apa sih yang mau dikerjain nih gitu. Karena selama ini kan ngurusnya transport terus nih. Iya. Ngelayanin Perusahaan-perusahaan tadi ya. Perusahaan, sewa kendaraan gitu ya. Kepikirlah waktu itu ada bus. Apa nih yang mau dibuat dengan bus? Bus tuh nggak banyak pilihannya. Yeah. Kalau nggak ngelayanin antar kota antar provinsi atau antar kota dalam provinsi atau bus wisata. Betul. Pikir. Dikasihlah modal kita waktu itu sasis Volvo. Ini sasis premium nih. Iya. Mau ngapain nih kita? Akhirnya pikir-pikir, lihat-lihat, pelajarin. Akhirnya ya wis lah. Kita tentuin udah bikin akap nih. Begitu bikin akap, antar kota antar provinsi mau kemana nih? Itu juga jadi PR tuh. Mau kemana? Diskusi, lihat-lihat kiri kanan mana nih yang rutenya paling rame. Iya. Gitu loh. Ada beberapa pilihan waktu itu, ada Jakarta Jogja, Jakarta Solo, ada juga Surabaya, Malang dan
Sumatera juga ada waktu Oh, itu. Sumatera ada. Sumatera juga ada. Jadi pilihannya lumayan Banyak, ramai kan? juga, banyak juga. Salah satunya adalah Jambi, Palembang, dan Padang. Itu trip semuanya start di Jakarta ya? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Dari Jakarta. Karena pusat kita di Jakarta. Jakarta. Jadi gampang orang Nah. Jakarta. Nanti kalau ada IKN boleh ya? Berarti bukan dari KN ya, berarti dari Balikpapan. Oh, dari Berarti Balikpapan, iya. Udah, oke lah. Sudah mulai di listing. Lihat lagi, pengusaha bus kan banyak nih. Di tahun-tahun itu masih banyak. Belum lagi yang sudah senior-senior nih. Iya. Kita ini kan pemain baru nih, anak bawang lah kalau kita. Harus punya pembeda nih. Betul. Kalau mau masuk market yang sudah Ramai tadi ya? rame banget gitu loh. Jadi banyak lah, saya nggak perlu nyebut Iya. merek lah ya. Banyak lah pokoknya. Jangan, Perusahaan bus. Unicorn Indoren aja ya. harus disebut. Unicorn aja yang boleh disebut. Banyak. Akhirnya kita mikir lagi, apa nih? Oh, salah satunya ya kita harus bikin layanan yang beda nih dengan mereka. Gitu loh. Akhirnya sudah ditentukan, akhirnya kita mikir tuh, ya wis lah, kita buat bus yang bisa membuat nyaman kepada penumpangnya dan membuat aman. Aman, nyaman dan aman, pasti nyaman tuh. dan aman. Gitu loh. Yang lain ada juga yang buat nyaman, tapi belum tentu aman. Atau aman tapi belum tentu nyaman gitu loh. Ya udah, akhirnya apa nih yang mau bikin buat aman? Wis lah, kita kalau orang pengusaha bus yang lain masang CCTV itu kebanyakan fake ya. Gitu loh. Nggak nyala gitu loh. Cuma pajangan aja kayak gitu. Makanya ada beberapa case di mana penumpang kehilangan Oh iya benar, banyak tuh barang kasus-kasusnya gitu loh. Yang belum lama ini kan sempat viral juga tuh. Iya, benar. Gitu loh. Jadi akhirnya udah kita pasang lah itu. Nggak tanggung-tanggung, kita pasang 8 waktu itu. Dalam satu bus? Dalam satu bus kita pasang 8. Depan, belakang, dalam, bagian bagasi juga. Bagasi juga. Jadi luar. Siapa lagi nih yang mau dibuat supaya aman nih? Ya wis, setelah CCTV, karena sasisnya Volvo terkenal keamanannya. Kalau Volvo ya nggak usah dibantah lagi lah. Kalau Iya, Volvo mobil buat pribadi aja kan Volvo luar biasa. Luar biasa. Ketahanan Jadi, keamanannya. termasuk seat belt tuh. Seat belt tuh Volvo punya tuh, makanya logonya Volvo tuh kan ada miring. Itu miring seat belt sebenarnya. Cuman karena itu dipakai oleh semua orang, akhirnya Volvo nggak bisa klaim bahwa itu dia yang buat. Walaupun mereka yang pertama pionirnya mereka. Udahlah, buat itu, buat aman. Apalagi nih yang bikin aman nih? Wah, udah rekrut lah pramugara, rekrut lah driver yang sudah pengalaman gitu ya. Berjalanlah waktu itu di tanggal 8/8/2022 ya kalau nggak salah ya, pertama ngelain itu Jakarta Jogja waktu itu. Waktu itu pertama Jakarta Jogja. Karena kenapa kok Jakarta Jogja waktu itu kita pilih? Karena rutenya lumayan rame. Terus juga masyarakatnya juga terbiasa dengan bus ya. Gitu ya. Jadi banyak orang-orang di Jogja itu yang agak takut dengan naik pesawat gitu loh. Jadi makanya keretanya masih bikin lewat darat gitu loh. Udahlah, kita buat itu, jalan, alhamdulillah tanggapan masyarakat bagus tuh. Gitu loh. Jadi bisa diterima, dan pertama launching tuh sempat di X ya, kalau dulu bukan X, apa namanya? Twitter. Sempat jadi di rating pertama rame juga lah, rame lah di Twitter. Berisik tuh di Twitter ceritanya ya. Udah berjalannya waktu 2022, karena tanggapannya bagus dari masyarakat. Apa lagi nih bisnis bus nih selain akap nih? Ayo coba ini wisata gitu. Saya ingat betul pada saat bikin wisata tuh kita pengennya langsung yang besar, big bus gitu. Karena memang marketnya lebih luas ya, lebih lebar kalau big bus. Udah habis itu lagi belajar, udahlah yang kecil dulu katanya. Akhirnya bikin lah yang versi medium. Ya kembali kita mikir lagi di tim itu, ini kira-kira kalau umum aja gimana ya kalau kita bikin. Kan kalau medium tuh umumnya sekitar 30 seat tuh. Dan bangkunya tuh biasanya 22. Ya udahlah, kita bedain lagi, kita bikin bangkunya 21 dan isinya dalam satu itu cuma 24 seat. Oh ya lebih apa ya?
sedikit lebih lagi, sedikit lebih banget. sedikit. Dan terus habis itu kita buat sekat lagi tuh, ya kan, antara penumpang sama kru. Oh iya. Jadi memang benar-benar private, jadi private penumpang lah ya. Jadi si penumpang juga ya, kalau biasanya kan kalau bus wisata itu umumnya kan karaoke ya. Ya, Fasilitasnya perjalanan gitu. jauh enak tuh Perjalanan karaoke, nyanyi-nyanyi ya. Nyanyi-nyanyi. Itu kan biasanya kadang sambil campur joget-joget tuh. Iya. Jadi nggak enak tuh kalau krunya ikut-ikutan gitu. Ikut-ikutan. Ada ditutup lah gitu lah. Jadi ada sekatnya. Jadi bus kita. Ya memang edukasi kepada masyarakat lumayan tuh, kita agak tough ya untuk jelasin bahwa oh ini agak beda. Berjalannya waktu 2023 ya itu mulai ya. 2023 mulai. Ya alhamdulillah animonya juga bagus, tanggapan masyarakatnya juga bagus. Disuruh lagi mikir. Karena bagus responnya itu tadi, Ya, disuruh mikir lagi. mikir kitanya. lagi. Coba dong cari rute yang lain. Ngembangin akhirnya ya. Akhirnya ya udah, kita tetap dengan tagline aman nyaman itu tadi, gitu ya. Sama di bus wisata juga kita pasang CCTV lumayan banyak, gitu loh. Kalau nggak salah sudah 8 juga. Terus ada juga menu untuk kalau dia lewatin tol itu ada garis namanya pembatas garis ya? pembatas tuh nanti kirim alat ke kita. Kalau yang bus wisata. Jadi benar-benar drivernya juga dipelototin betul tuh sama Kayak alert kontrol. departing system gitu Iya, di iya, dalam iya, pribadi gitu, ya. gitu, kayak Iya. mobil pribadi. Jadi hal seperti itu kita taruh lah. Karena kita pengen aman nyaman ini benar-benar Bukan cuma tagline bukan tuh. cuma tagline tapi terimplementasi nih di bus. Gitu loh, termasuk yang sekarang nih kita baru buka rute yang Jakarta Malang ya. Mas lewat Devi, mohon maaf, Surabaya. mikrofonnya boleh deketin sama iya. sama kayak iPhone, Oke. biar lebih kedengeran. Jakarta Malang. Gitu loh. Jadi baru lagi. Nah, ini lebih lagi nih kita. Kalau yang Jakarta Jogja itu tidak pakai DAS untuk keamanannya. Kalau yang DAS itu driver assistant system. Jadi kalau di mobil kecil tuh ada yang ADAS ya. Kalau ADAS tuh kan kalau mobil terlalu dekat dia akan ngerem sendiri. Iya, nah, betul. kalau bus ini belum sampai ke situ. Belum sampai situ. Jadi lebih kepada kita bisa kontrol situasi di mana driver dalam kondisi yang unsafe. Misalnya dia main handphone. Angkat telepon pada saat dia ngedrive. Itu kan bahaya ya. Pasti. Gitu. Nah, itu kirim alat ke kontrol kayak semacam ada comment center ada gitu comment berarti. center. Jadi, nah nanti di sana ditegur tuh. Jangan main handphone. Nah, itu langsung tuh tegurannya udah kayak main HT begitu ya kalau zaman dulu. Instan tuh. Instan langsung. Real time. Instan karma ya. Dia langsung ditegur tuh. Atau misalnya dia nguap. Gitu loh, dia nguap. Nah, itu udah kirim sekali. Nah, itu kalau baru sekali nggak langsung ditegur. Tapi kalau udah mulai frekuensinya jadi rajin nguap gitu ya. Rajin nguap baru tuh. Karena kan berturut-turut tuh kirimnya. Jadi setiap dia nguap kirim. Setiap nguap dia kirim. Nah, itu kalau intervalnya udah makin pendek, negur lagi tuh. Kita suruh ganti. Karena driver kita itu dalam satu bus ada 2. Jadi untuk safety-nya juga kan itu ya, aman dan nyamannya tadi ya. Jadi suruh istirahat, driver penggantinya yang ngedrive. Seperti itu. Wah, ini panjang ternyata ya ceritanya dari Unicorn Indoren, luar biasa. Tapi itu ya, karena kalau kita ingin berkendara apalagi menggunakan driver gitu ya, dari yang kita rent atau kita sewa, kita kan pengennya aman, nyaman. Betul. Tapi ini fasilitasnya saya yakin ini pasti banyak banget nih yang bisa bikin kita nyaman tentunya ya kalau kita menyewa bis melalui Unicorn Indoren. Tapi saya mau ingetin, kalau Anda yang sudah tertarik atau selama ini mungkin sudah pernah merasakan layanan dari Unicorn Indoren, boleh deh kasih testimoni ke kita juga boleh. Mau via telepon di 0215869000, kemudian WA 0811806543 juga boleh. Atau Anda yang ingin melakukan pemesanan misalnya ya, Anda bisa buka websitenya di www.unicorn.indoren.co.id. Atau karena sekarang zaman udah canggih banget, Anda bisa download aplikasinya untuk booking atau pemesanan
Nama aplikasinya Unicorn Indoren, itu bisa Anda download di Google Play dan juga di App Store. Atau Anda bisa WA call center 24 jamnya di 08111 91 9594. Atau Anda bisa follow juga tuh ya Instagramnya Unicorn Indoren ID. Itu kalau Anda langsung cari itu, tadi saya cari di kolom pencarian Instagram, itu langsung ketemu tuh paling pertama Unicorn Indoren ID. Atau Anda mau googling juga boleh. Ini kayaknya saya mau istirahat. Kita jeda dulu, tapi ada yang telepon ternyata, langsung tertarik nih sepertinya pendengar ya. Ada Pak Hamdan di Citayam. Halo Pak Hamdan. Halo Pak Hamdan, masih bersama kami? Terputus ya? Oh, terputus sepertinya. Iya, iya. Ada WhatsApp juga dari Pak Sahuri. Ke Tegal ada nggak rutenya? Oh, ini Pak Hamdan juga WA. Saya posisi di Citayam, mau ke Jogja. Naik armada dari Unicorn Indoren ini dari mana kira-kira dan pukul berapa? Berapa juga tarifnya? Ya, nanti dijawab, tapi kita istirahat dulu. Baik. Karena sepertinya kita harus mendengar juga informasi tentang Unicorn Indoren berikut ini. Radio Talk bersama Indoren PT CSM Korporatama. Hai. Nanti yang sama Mbak Sevi apa? Hal-hal apa yang bisa aku tanyain? Gak apa-apa sih Mas, ini aja ya Pak ya. Saling Ngalir Tapi aja. kalau Saling ngalir melengkapi aja. aja. Bulan ini tiket Jakarta. Oh, tadi belum cerita soal double decker ya. Nah, Double decker belum. boleh. Tapi ini masuk lagi penelponnya. Fasilitas lengkap dan jadwal keberangkatan fleksibel, kamu bisa menikmati perjalanan tanpa pusing. Tapi jangan lupa ya, cek promo di aplikasi Unicorn Indoren. Ada diskon spesial buat pemesanan pertama dan tiket Akapnya masih ada pulang yang pergi. sekarang. Bayangin deh, Jalan ya. Masih jalan, masih masih jalan. jalan, Mas. liburan on board Yang ke Malang sampai tuh tujuan akap dengan juga. senyuman. Malangnya akap juga. Siapa yang Akap mau juga. coba? Jadi, tunggu apa lagi? Yuk pesan tiketmu sekarang di Unicorn Indoren. Rute Jakarta, Ini Surabaya, dan Malang. naik udah bis, nunggu kamu. tapi naik kelas kalau saya nilainya. Karena Iya. banyak pelayanan, Perjalananmu. ada pramugaranya kan. ada Betul, juga. iya. Memang kita mau naikin Iya. kelasnya. Yuk kita masuk lagi ya. CSM Korporatama. Sekali lagi ya, untuk Anda yang punya rencana perjalanan atau baru saja nih bergabung bersama kita di pagi hari ini. Jadi hari ini saya kedatangan 2 orang yang luar biasa dari Unicorn Indoren. Kita sedang membahas rute baru ya dengan bus double decker untuk Jakarta, Surabaya, dan Malang. Ini kalau saya bilang naik bus with style, jadi dengan gaya nih, karena ada banyak sekali fasilitas dan juga apa ya, layanan-layanan yang rasa-rasanya nggak akan kita dapatkan kalau kita naik bis yang biasa-biasa aja. Tapi tentunya itu semuanya dihadirkan untuk Anda para pendengar dan juga customernya Unicorn Indoren. Nah, salah satunya mungkin calon customernya ada Pak Hamdan nih di Citayam yang sudah bergabung via telepon, tadi terputus ya. Halo Pak Hamdan. Halo, Selamat pagi Pak. selamat pagi. Silakan Pak Hamdan, apa yang ditanyakan Pak? Helsinta. Ya. Ya, saya ini kan pemain lama dalam perjalanan ya. Mm-mm. Saya kuliah di Jogja tahun 91, awalnya naik kereta, pindah ke travel, pindah lagi ke sumber alam. Sumber Ya. alam pindah lagi ke kereta. Sekarang naiknya Paksaka terus. Paksaka sekarang harganya sudah 720. Iya. Oke. Lama sekali saya tidak main di bis. Nah, bagaimana nih posisi saya kalau naik kereta kan sulit dari Citayam, stasiun Citayam ke Gunang Dia turun, naik ojek ke Gambir baru naik Gambir menuju Jogja. Nah, ini Unicorn, bagaimana namanya? Unicorn Indoren, Pak. Unicorn Indoren. Saya Iya. sudah hampir 10 tahun nggak pernah naik bis. Berharap Wah, ada lama sekali. bis yang nyaman, apalagi ada sleepernya, apalagi harganya murah. Saya biasa naik kereta minimal 600 ya. 600 sekarang Paksaka sudah 720. Saya Oke. yakin kalau bisa di bawah itu ya. Berapa kira-kira? Dapat diceritakan dan bagaimana saya mengaksesnya dari Citayam ke menuju Jogja. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Hamdan di Citayam. Kita tampung dulu nih ya pertanyaannya. Iya. Ini yang nanya via WA juga lumayan banyak ternyata. Ada Pak Sahuri. Oh, mohon maaf. Ini Pak Sukron di Jakarta Selatan via telepon juga. Halo Pak Sukron. Halo, pagi. Pagi Pak. Silakan Pak. Mau tanya itu
kampusnya itu aksesibel nggak untuk penyandang disabilitas. Oke. Terus jurusan Jakarta Bali ada nggak? Baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sukron di Jakarta Selatan. Yang via WA saya mau bacain juga ini karena banyak sekali. Tadi ada Pak Sahuri yang menanyakan ke Tegal ada nggak jurusannya. Kemudian sebentar. Oh ini Pak Sahuri sampai 2 kali ternyata mengirimkannya. Kalau naik dari Jakarta kita di mana ya kalau mau naiknya? Kata Pak Sahuri juga. Silakan. Siapa nih yang mau jawab? Mbak Stevi atau Bapak? Dari silakan. Terima kasih Pak Hamdan. Jadi untuk jurusan Jakarta Jogja kita ada 2 keberangkatan Pak. Jadi ada berangkat pagi dan malam. Titik keberangkatannya itu ada lumayan banyak. Di Jakarta tuh ada sekitar 8 titik. Jadi mulai dari Pasar Rebo, Kampung Rambutan, Pondok Pinang. Kalau Bapak dari Citayam, saya sarankan naik dari Jati Jajar, Pak. Jati Jajar, Depok. Jadi Jati Jajar itu kalau dari Citayam turunnya bisa di stasiun Depok Lama atau Depok Baru. Di sana ada jalur ke sana atau naik di Pasar Rebo gitu loh. Kampung Rambutan situ. Gitu loh. Mengenai pertanyaan layanan di dalam bus kita karena double decker ada 3 layanan Pak. Jadi ada satu adalah sleeper atau first class, itu ada 2 seat. Di belakangnya itu ada 6 seat super eksekutif. Bangkunya juga bangku 21 elektrik. Jadi kalau mau direbahin reclining wah, itu elektrik. Iya, nyaman banget gitu. Terus kakinya juga betisnya juga ada tahanannya. Itu recliningnya udah nggak perlu pakai otot lagi tuh ya, kita tarik-tarik ya. Jadi tinggal pencet. Pencet. Atau yang di lantai 2. Lantai 2 nyaman juga. Saya termasuk yang suka di lantai 2 karena agak pemandangannya lebih enak gitu loh, karena dari atas experience-nya beda. Beda pasti. Asal jangan di bangku paling depan aja. Kalau saya nggak bisa tuh bangku paling depan karena hot seat kalau saya bilang, karena deket banget dengan jembatan di jalan tol. Karena kan kita lewat tol nggak keluar tol sama sekali. Jakarta Jogja maupun Jakarta Malang nanti itu. Jadi kalau saya duduk paling depan tuh kalau ngelewatin jembatan saya ikut nunduk itu karena takut. Refleks ya. Refleks. Cuman yang bangku atas pun lumayan lebar bangkunya karena seatnya 21 bukan 22. Perihal harga kalau yang di first class yang sleeper itu murah Pak, memang lebih murah daripada kereta, cuman 500.000. Kalau yang super eksekutifnya 425, kalau yang yang eksekutif yang di atas tuh 400.000. Oke. Worth it lah dengan makan, layanan makan 1 kali. Di dalam juga dilayani oleh pramugari atau pramugara. Bisa pesan pop mie, nanti diseduh sama mereka. Ini tinggal duduk aja tuh, tinggal ada scan, ada barcode gitu ya, di scan. Minta pop mie, minta kopi, minta teh. Nanti tinggal datang tuh nanti. Banyak mintanya ya. Tapi ini yang tadi saya bilang, ini apa ya, experience yang membuat kita, saya dulu waktu kecil sering sekali kalau keluar kota juga sama orang tua naik bis. Itu kan biasa banget. Paling istimewa tuh kita dapat selimut, bantal, bisa reclining tapi dengan otot zaman dulu. Nah, ini sekarang experience-nya udah lebih keren lagi. Kita sebagai user, sebagai penumpang tuh dimanjakan ya. Ini naik bis keluar kota mau wisata tapi dengan gaya seperti yang tadi saya bilang ya, kita lebih nyaman lagi pastinya. Betul. Ini seru banget sih. Nah kalau tadi misalnya Pak Hamdan mau melakukan pemesanan, ada banyak caranya ya. Anda bisa melalui WhatsApp call, center WA 24 jam itu di 081 11 919594 atau melalui websitenya di www.unicorn.indoren.co.id, atau yang paling gampang kalau menurut saya sih lebih praktis ya, Anda bisa install aplikasinya di Google Play dan juga di App Store. Nama aplikasinya Unicorn Indoren. Langsung saja Anda bisa install. Sekarang juga tuh lebih gampang, mungkin tinggal isi data dan lain sebagainya. Tinggal tentukan rutenya, nanti kita mau pilih kemana gitu ya. Betul. Tambahan mungkin, boleh, kalau silakan. Untuk pemesanan
mungkin yang sudah umum sih Traveloka dan Redbus ya. Oke. Jadi Traveloka bisa pesan di sana, di Redbus juga kalau yang biasa naik bus tuh aplikasi Redbus yang Redbus tuh pasti udah familiar lah ya. ya. Familiar. Kalau orang biasa naik bus pasti aplikasinya Redbus gitu loh. Itu juga kita bisa pesan di sana. Oke, tadi ada Pak Sukron juga ya, dan pendengar-pendengar lainnya yang menanyakan jurusan ke Tegal dari Pasahuri, kemudian kalau dari Jakarta tadi sudah disebutkan, sekaligus menjawab tadi ya pertanyaannya untuk Pasahuri, bisa naik dari mana saja. Ini Pak Sukron, ini ramah disabilitas nggak, untuk aksesibelnya bagaimana? Kalau sementara ini sih kita belum ya, belum. Cuman kalau beberapa kali kita ada penumpang yang disabilitas, ada customer disabilitas, naik itu di bangku super eksekutif. Oke. Jadi itu kita bantu naik segala macam gitu loh ya, termasuk kursi roda. Waktu itu yang kursi roda naik, ya, kursi roda. Oke. Gitu loh, kita bantu naik karena ada pramugara bantu naik, duduk, begitu juga pada saat turun. Oke. Gitu loh. Wah, cuman memang belum bisa langsung automatically belum memang. Wah, belum, ini gitu. Dari Pak Sukron mungkin bisa jadi ide nantinya ya dari Unicorn Indoren untuk melakukan hal itu. Tapi ini menarik loh. Ada satu hal yang saya notice tadi ya. Helpful sekali untuk ininya ya, kabin krunya. Oh iya, pasti Mas Berry. Itu di training sama Bu Stevi tuh. Gimana tuh Bu? Bisa ceritain dong. Karena memang kru kita yang bertugas ya untuk pramugari ini memang dibekali dengan training dan benar-benar kita latih untuk bisa membantu penumpang selama perjalanan ini. Seperti itu sih kurang lebihnya. Ya. Jadi memang betul-betul dilatih sama kita. Tugas dia juga memang kayak ngangkat bagasi itu tugas mereka tuh, naikin ke bagasi maupun turun di bagasi, gitu loh. Jadi memang ya kita pengen penumpang kita ini memang udah tinggal, kalau udah busnya nyampe ya udah tinggal naik aja. Tinggal naik. Nanti dia dapat, kalau dia ada bagasi dia dapat kode ya, apa sih namanya, tag ya. Tag semacam barcode kan? Kayak semacam barcode. Jadi oh ya ini penumpangnya ini apa? Kopernya mana gitu ya. Gitu loh. Dia tinggal naik, dikasih nanti. Wah, ini menghindari tadi bentuk-bentuk kejahatan atau pencurian yang terjadi ya. Jadi lebih aman, lebih safety, lebih nyaman. Kita sebagai customer, sebagai penumpang nggak was-was jadinya ya. Jadi lebih enak lagi. Ini tadi kita belum cerita. Tadi kan kita mau ngobrol tentang rute baru ini, Jakarta Surabaya Malang nih. Iya, sini busnya bus double decker. Bisa dong Pak diceritain? Oke. Saya mau jawab dulu Pak Sukron ya tadi ya. Tadi belum ya? Wah, saya yang lupa. Pak Sukron, mohon maaf, sementara ini kalau ke Tegal kita belum ada. Jadi memang rute kita itu tol to tol. Jadi dari Jakarta ke Jogja ya memang kita nggak keluar tol sama sekali. Layanan makan pun di dalam tol. Isi solar pun di dalam tol, nggak ada yang keluar. Jadi memang kita memanfaatkan tol Trans Jawa ini. Gimana caranya tidak terlalu beda jauh nih antara pesawat dengan train atau kereta api itu kan lumayan ya. Gitu loh. Harganya pasti yang paling tinggi pasti pesawat. Habis itu di bawahnya kereta api. Gitu. Nah, kita berusaha mendekat ke kereta api karena sama-sama injek bumi nih. Down to earth nih. Gitu lah, injek bumi. Jadi ya memang kita harus maksimalkan penggunaan tol gitu loh. Jadi kalaupun nanti Pak Sukron kita buka jalur Tegal, pasti cuman Jakarta ke Tegal gitu loh. Nggak campur-campur dengan yang lainnya. Gitu. Karena memang ya kita memanfaatkan jalur tol supaya waktu tempuhnya bisa lebih cepat. Gitu loh. Seperti itu. Nah ini saya juga sebelum tadi kita ngobrolin yang rute baru nih, apa sih nilai lebihnya kalau saya ataupun pendengar dan tadi ya bapak semua yang tadi udah telepon tuh atau yang via WA itu kalau kita naik bus menggunakan Unicorn Indoren, apa sih nilai lebih yang akan kita dapatkan atau keunggulannya apa sih kalau kita mau compare gitu misalnya? Ya, baik. Kalau saya sih melihatnya begini, yang seperti tagline tadi, aman dan nyaman. Jadi memang yang bedakan pasti lebih aman gitu loh. Karena apa? Karena memang CCTV kita banyak dan hidup ya CCTV-nya. Bukan fake CCTV. CCTV. Jadi benar-benar nyala.
Untuk yang lama 8, yang baru ini Jakarta Malang ini, Surabaya Malang itu ada 11. Wow, jadi memang dahsyat. Nah, itu ternyata bermanfaat pada saat kalau hilang, tertinggal barang gitu loh. Ketahuan, alhamdulillah sampai sekarang masih 100% tuh barang yang ketinggal kembali kepada pemilik. Saya merinding loh. Ini service excellent banget. Ini jangan sampai berkurang dari itu. Iya, jangan. Karena memang itu salah satunya, alat bantunya kita lumayan. Jadi memang betul-betul bisa dilihat. Asal kita rutenya kapan dia naik gitu ya. Terus jam berapa, karena ada 2 keberangkatan, benar-benar bisa dilihat. Sampai ke urusan USB ya. USB itu kan kecil ya. Iya. Untuk kita charger smartphone. Iya, USB itu. Belum lagi yang apa sih sekarang kalau earphone yang kan nempel kecil tuh, yang sekarang tuh yang cuman Bluetooth itu. Itu alhamdulillah masih ketemu itu, Mas Ferry. Wah. Saya dengarnya kalau kayak gini tuh kayak kita lagi berada, kayak bukan ada di Indonesia gitu ya. Tapi ini real loh, layanan dari Unicorn Indoren. Jadi jangan ragu lagi untuk Anda yang ingin melakukan perjalanan wisata misalnya ya, atau misalnya Anda punya perjalanan bisnis mau agak-agak santai sedikit dengan tarif yang affordable tentunya ya, dengan banyak layanan yang tadi bisa Anda dapatkan. Nggak cuma nyaman sekarang kita cari, tapi aman. Keamanan itu bukan hanya dengan driver yang profesional dan juga awak kabin yang tadi memberikan pelayanan luar biasa, tapi juga bagaimana kita bisa aman, karena tadi ada banyak CCTV yang mengawasi kita, ada banyak CCTV, bahkan di bagasinya juga ada CCTV ya. Jadi ketahuan tuh siapa yang ngambil tasnya, yang salah yang mana. Dan so far sampai sejauh ini masih 100%, belum ada hal-hal negatif yang terjadi. Mudah-mudahan itu terus terjaga nih, terus dijaga sama Unicorn Indoren. Nanti kita akan bahas lagi, tapi ada beberapa pertanyaan. Ada yang menanyakan rute yang lain juga dong dibuka. Ada yang menanyakan rute ke Sumatera tuh kemana aja, terus ke Bali itu gimana. Tadi ya salah satunya ada yang nanya juga ke Bali kan. Ini ada Pak Fauzan juga, bagaimana Unicorn Indoren menanggapi untuk di jalur Jakarta-Jogja. Apakah nantinya akan diperpanjang sampai ke daerah Gunung Kidul atau Wonosari? Nah, ternyata yang menanyakan hal ini bukan cuma satu orang. Banyak ya. Ada Pak Sabto juga. Buka dong Pak untuk rute Wonosari Gunung Kidul. Ada juga yang nanyain rute-rute. Ini mayoritas rata-rata nanyain rute semuanya ya. Pak John untuk jurusan Purwokerto udah ada belum? Nah, yang sekarang coba kita bahas nih rute baru. Kenapa sih akhirnya Jakarta Surabaya Malang ini dihadirkan? Ini kan mungkin bisa juga jadi alasan untuk membuka rute-rute yang lain nih, jangan-jangan kayak gitu kan? Jadi kalau boleh jawab sebenarnya ya, kita mau coba hadir di semua kota sih pengennya gitu loh. Cuman karena keterbatasan kan, kalau antar kota antar provinsi itu ada perizinan yang harus diurus ya. Oh iya betul. Gitu loh. Jadi lumayan panjang juga. Akhirnya mau nggak mau kita jadi milih yang mana aja sih yang dibuka. Nah, rute Jakarta Malang, Surabaya Malang ini memang lumayan hot ya, karena memang hampir semua merek bus hadir di sana. Gitu loh. Kita juga pengen mencoba lah ya, gitu loh, mencoba jalur itu gitu loh, dan kita yakin sekali gitu loh dengan layanan yang kita punya, kita bisa jadi salah satu alternatif untuk jadi sarana transportasi mahasiswa yang ada berkuliah di Malang gitu ya, atau pengusaha atau masyarakat lah yang butuhkan layanan. Mau liburan juga enak kok, Malang tuh banyak lokasi wisata kan. Betul, ke Batu segala macam. Iya, seru tuh. Monggo kalau mau nyobain gitu loh ya. Kita akan mulai di tanggal 23 Januari ini. Wah, sebentar lagi dong. Sebentar lagi. Sekarang tanggal 17. Tiket sudah dibuka sejak tanggal 12 gitu loh, Januari kemarin. Monggo, ada 2 keberangkatan, Jakarta Surabaya Malang pagi dan sore. Begitu juga nanti dari Malang pagi dan sore ke Jakarta. Jakartanya sampai ke Tangerang. Ke Poris. Begitu juga keberangkatannya. Seperti itu.
Wah, itu ceritanya semakin menarik dan nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol lagi. Tapi kalau masih ada yang punya pertanyaan mau telepon boleh, silakan. Saya masih buka line teleponnya ya di 0215869.000. Selain ada fasilitas-fasilitas tadi ya, makan, terus ada kopi teh yang mungkin juga bisa kita akses tadi dengan pramugara-pramugari. Ini biasanya kalau pebisnis kan butuh wifi dan lain sebagainya, atau sarana penunjang lain lah ya yang kira-kira kita butuhkan selama perjalanan supaya nggak jenuh. Karena perjalanan menggunakan perjalanan darat itu kan kadang-kadang bikin kita jenuh dan lain sebagainya. Pebisnis juga butuh colokan tadi misalnya USB, mau tab laptop dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas setelah yang berikut ini. Tapi sekali lagi untuk Anda yang ingin tahu informasi lebih detail tentang layanan bus penumpang dari Unicorn Indoren ini, Anda bisa follow Instagramnya di @unicornindoren_id. Atau Anda bisa bertanya-tanya melalui WA, menanyakannya via WA. Ada call center WA-nya 24 jam di 08111 919594. Sekali lagi di 08111 919594. Atau melalui website-nya bisa Anda buka juga di www.unicorn.indoren.co.id. Atau aplikasi booking online-nya tadi ya, ada lewat Traveloka, Redbus, atau yang dimiliki juga oleh Unicorn Indoren, ada aplikasinya. Anda tinggal cari saja di Google Play dan di App Store Unicorn Indoren. Ya, Anda tinggal install, itu gampang banget. Nanti kita lanjut lagi, tapi ini sepertinya ada penelpon yang masuk nih. Kayaknya kita perlu sapa dulu nih daripada nunggu lama ya. Ada Pak Andi di Tebet. Halo Pak Andi. Halo, selamat pagi. Pagi Pak Andi. Daripada nunggu lama nih, kebenaran masuk. Silakan Pak. Pagi Pak Andi. Iya, pagi narasumber. Ya, dengan Bu Stevi dan juga Pak Iwan. Iya, Pak pagi Bu Stevi, Pak Iwan. Pagi. Pak Andi. Ya, menambah alternatif transportasi. Betul. Iya, hanya mungkin mau nanya mengenai safety, keselamatan. Karena kan bus ini kan, ya mungkin kalau ini mungkin bus yang eksklusif artinya beda ya. Saya mau nanya itu mengenai driver ya. Kalau jarak jauh itu ada cadangan nggak? Itu yang pertama. Terus mengenai istirahatnya seperti apa? Apakah singgah di rest area berapa kali gitu? Oke. Nah seperti itu. Mungkin saya baru masuk ya. Apakah tadi sudah dijelaskan? Saya nggak kurang jelas ya. Terus yang kedua, saya juga ingin tahu nih. Kan tadi banyak pertanyaan mengenai kenapa nggak buka ke sini buat. Ya tentunya kan ada hitung-hitungannya ya. Hitung-hitungan bisnis ya Pak. Wah ini lebih paham lagi Pak Andi nih. Pak Andi lebih paham ya. Itu kan jalur. Itu ya enggak, saya karena kan pasti lah. Meskipun saya bukan pengusaha transportasi, tapi di logika saya pasti dihitung lah. Ya. Karena saya ingin tahu, ini mungkin nggak apa-apa, mungkin dibuka aja sedikit. Ngitungnya itu gimana ya? Paling tidak melihat misalnya ke jalur ini, nah ini layak nih dibuka gitu. Saya ingin tahu narasumber ini bisa kasih gambaran. Iya, kasih gambaran lah gitu. Oh ini kalau Malang, Surabaya, Jogja itu karena Bandung juga kan dekat tuh. Kenapa Bandung nggak dibuka? Pasti ada sesuatu alasan juga. Oke. Baik. Iya itu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Pak Andi di Tebet. Saya nggak tahu nih Pak, dapur perusahaan boleh dibuka apa enggak ya. Tapi terima kasih untuk pertanyaannya. Supaya nanti jawabannya bisa pas, saya mau kasih kesempatan untuk Bu Stevi dan Pak Iwan untuk mikirin dulu jawabannya. Untuk itu kita akan jeda terlebih dahulu. Radio Talk bersama Indoren PT CSM Corporatama. Rame kan? Iya, seru ternyata ya. Iya, seru. Saya pikir ini lebih rame sih Pak dibanding sebelumnya. gitu. Ini lebih apa? Interaktif lebih dibanding hidup yang kemarin ya. Iya, apalagi ada baru seru bulan ini. Kenapa? Iya, kalau kemarin lebih deg-degan karena baru pertama kan Pak. Oh. Sekarang udah. Kemarin bahas apa Pak? Yang tempo hari. Sama aku juga bukan? Bukan. Sama Mas Wiryo. Iya, Mas Wiryo. Itu Kalau lebih itu bahas ke ini kemarin, sih, Indoren Indoren secara keseluruhan. Sewa kendaraan. Sewa kendaraan. Yang B2B-nya. Unicorn Indoren. Ada diskon spesial buat pemesanan pertama dan Nanti launchingnya juga Mas Diri. Bayangin deh. Saya nggak tahu ya, Sinta diundang kok. Siapa yang pergi ya? Tanggal berapa? Tanggal 23. Silakan milih. Jadi, Pokoknya mulai 23. Mau berangkat dari sini, mau berangkat dari Malang, monggo. Rute Jakarta, Siapin tiket. Surabaya dan Malang udah nunggu kamu.
Wah, ke Malang. Boleh tuh. Perjalanan. Siapa ya? Ke Mas Aryo kali ya kita kasihnya. Iya. IT lah itu urusannya tuh Oke. pokoknya. Siap, kita balik lagi ya. PT CSM Corporatama. Wah, ini makin banyak ternyata Pak Iwan dan juga Bu Stevi yang nanya-nanya via WA. Banyak yang kepo ternyata ya tentang layanan bus dari Unicorn Indoren. Daripada Anda semakin penasaran, lebih baik cari informasinya lebih detail. Anda bisa WA call centernya ya, ada 24 jam layanannya di 081 11 919594 atau Anda follow juga di Instagram sosial medianya @unicornindoren.id atau bisa buka juga websitenya di www.unicorn.indoren.co.id dan aplikasi booking online-nya bisa Anda install juga Unicorn Indoren, atau Anda bisa melakukan pemesanan juga melalui Traveloka atau tadi layanan lainnya apa? Melalui pemesanan Redbus ya, yang biasanya kalau udah bus mania tuh ya, udah maniak banget tuh, udah pasti Redbus tuh nomor 1 ya. Tapi kalau Anda mau install juga Unicorn Indoren nggak ada salahnya ya, Anda bisa install di Google Play dan juga di App Store. Ada pertanyaan juga sebelum tadi Pak Andi di Tebet ya, yang mau bisa nggak sih dibuka sedikit ya rahasia perusahaan kenapa memilih rute itu dan apa pertimbangannya? Ada Pak Hadirat S. Lombu di Depok. Halo, selamat pagi Pak Hadirat. Selamat pagi untuk Bu Stevi dan juga Pak Iwan. Yang double cabin Indoren ini ada berapa seat ya? Apakah dilayani juga dengan untuk pemesanan misalnya oleh komunitas? Misalnya kita mau sewa full satu bus untuk tujuan wisata saja gitu ya, dengan tetap tujuan rute yang sudah ada misalnya, atau keinginan komunitas. Kalau misalnya tadi ada rute baru ya, ini mau Jakarta Surabaya Malang, kita mau sewa satu bus misalnya mau keluarga besar gitu ya, itu bisa nggak kira-kira? Ya. Wah, ini menarik sih Pak. Saya juga pengen kalau begitu. Enak tuh satu mobil sama keluarga di perjalanan dilayani. Gimana Pak? Jadi memang banyak kalau yang itu. Jadi banyak juga, bukan hanya keluarga, perusahaan-perusahaan yang melakukan gathering. Gathering ya, betul. Kayak hari ini aja kita ada berangkat 2 dari salah satu perusahaan di daerah Kuningan. Gitu ya. Dia sewa sampai 8 unit in total. Wow. Karena memang pengen nyobain bus double decker nih karyawannya. Gitu. Biasanya masih awal tahun tuh ada raker tuh. Iya, raker ya. Kalau yang ini gathering nih, kalau yang ini gathering. Kalau yang ini gathering. Gitu loh. Jadi memang silakan kalau mau menggunakan itu. Cuman memang karena akap ini nggak boleh keluar jalur. Mas oh iya betul. Jadi ada izinnya. Ada tadi izinnya ya. itu tadi. Jadi kalau mau Jakarta Jogja, atau nanti kalau mau Jakarta Malang ya Jakarta Surabaya Malang. Jadi pilihannya nggak banyak. Dan cuman memang untuk bus double decker ini karena lumayan tinggi, jadi nggak semua daerah bisa kita masukin. Betul. Gitu loh, kayak misalnya kayak di Jakarta ya, kita mau pesan, saya minta jemput di Jakarta misalnya di Kuningan atau di mana, kita harus survei dulu. Yeah. Bisa nggak bus kita masuk masuk atau enggak, karena lumayan tinggi. Nah itu biasanya kita berproses itu untuk nentukan titik naiknya. Nah, itu biasanya sama-sama kita tentukan sama calon customer tadi ya, penumpang. Gitu lah, seperti itu. Monggo kalau mau dicoba gitu lah. Oke, tinggal dicocokin aja tuh Pak Hadirat. Total seatnya ada 33 dalam satu bus. Untuk yang double cabin ini ya? Iya, yang double cabin ini. Jadi yang di atas 25 seat, di bawah 6+2 untuk sleepernya. Oke. Jadi 33. Bisa tuh Pak, kalau mau ada keluarga, komunitas, kantor, apapun itu ya. Tapi yang penting rutenya. Ini udah paham sih sebetulnya ya. Kalau Pak Hadirat tadi bilang, yang penting tuh tetap tujuan rutenya ya sudah ada atau sesuai dengan yang ada begitu. Boleh jawab? Boleh Pak Andi? Dong. Boleh Pak Andi. Pak Andi kayaknya nungguin. Halo Pak Andi. Jadi untuk keamanan memang secara regulasi pemerintah pun kalau satu orang driver itu tidak boleh lebih bawa bus itu 4 jam. 4 jam. Maksimal 4 jam ya. Maksimal 4 jam. Jadi memang bergantian. Jadi driver kita ada 2 gitu loh, dalam satu bus, baik tujuan Jakarta Jogja maupun Jakarta Malang. Jadi setiap 4 jam dia berhenti bergantian. Gitu loh. Supaya ya itu tadi. Begitu juga nanti kalau ada, karena kita ada alat bantu untuk kontrol situasi di mana driver dalam kondisi ngantuk misalnya, kan setiap orang berbeda-beda nih kan gitu ya. Limitnya beda-beda. Limitnya beda-beda tuh. Ada yang bisa tahan lebih dari 4 jam, ada yang kurang dari itu. Nah, itu kita bantu kontrol untuk itu. Jadi
Cuman secara aturan kita pun menempatkan 2 driver dalam satu bus. Untuk antisipasi Jadi, tadi untuk kelelahan antisipasi segala kelelahan macam ya. segala Jadi bisa macam. bergantian. Gitu. Untuk kenapa kok kita milih rute rute A, rute B, sebenarnya banyak data yang bisa dipakai Pak Andi. Jadi dan hampir semuanya tersedia sebenarnya, baik itu di kementerian, baik di dinas gitu loh, atau melakukan survei lapangan gitu loh. Jadi memang kita pun melakukan proses marketing investigasi lah ya. Jadi sebelum menentukan Jakarta Jogja, Jakarta Malang, ya kita lakukan itu dulu, survei itu. Berapa banyak sih penumpangnya? Kira-kira yang lebih penting sebenarnya bagaimana menentukan layanan kita pas dengan calon penumpang kita. Jangan sampai taruh layanan kita terlalu tinggi tapi penumpangnya sebenarnya belum bisa ke sana. Begitu juga nanti pada saat penetapan tarif gitu loh. Jangan juga kita over price atau juga kemurahan juga jangan gitu loh. Bagaimana layanan kita yang siapkan di bus bisa cover itu semua, jadi harganya itu masuk akal gitu loh. Ya mungkin kayaknya kalau pertama melihat harga kita 400.000 ke Jogja naik bus banyak yang di bawah itu. Tapi begitu ngelihat layanannya, ada pramu, ada makan, mau makan pop mie monggo gitu ya, terus mau minum kopi monggo, minum teh monggo. Belum lagi nggak usah nyari-nyari pramunya, cukup scan barcode gitu ya. Karena ini juga dahsyat ini, karena di pesawat saja, di kereta aja harus cari betul. Atau kita nungguin pramugari lewat. Nah, kalau ini enggak. Kalau di kereta tuh kalau kita mau cepat kita harus ke restoran. Betul. Nah, kalau yang di bus kita enggak. Kita cukup scan barcode, malah kalau yang Jakarta Malang karena kita ada AVOD, tinggal tekan aja di situ. Wah. Itu nanti di handphonenya si pramugari atau pramugara notif bunyi nggak berhenti sampai dia ngelayanin beres. Jadi memang kita disupport sama tim IT yang luar biasa, anak-anak muda yang kreatif gitu loh ya. Jadi malah di atas layanan pesawat malah kalau untuk hal yang seperti itu. Karena kalau pesawat aja kita harus pencet dulu tuh, teng tong gitu. Sampai itu dah. Kalau ini nggak perlu, kapan aja dia scan barcode, dia minta buatin kopi, akan bunyi itu handphonenya si Pramo untuk buatin. Gitu. Buset, satu bus itu ada berapa kru sih yang melayani tadi ya pramugara-pramugarinya? Karena kan pasti kan tadi misalnya di double decker itu ada 33 seat ya. Itu kalau saya ngebayangin kalau setengahnya aja mencet dan mereka butuh layanan itu cepat, itu kan service juga kan untuk ke customer gitu kan. Saya pengennya cepet nih. Ada yang orang batas kesabarannya bisa sabar banget, ada yang enggak gitu kan. Beda-beda nih. Satu bus itu ada berapa banyak kru yang melayani? Jadi kalau untuk pramugara atau pramugari kami yang bertugas ya, Mas Berry, itu 1 orang yang bertugas untuk setiap perjalanan bus. Tapi memang kita sudah ada SOP, standar operation pada saat mereka bertugas. Jadi untuk menghindari yang tadi pertanyaan Mas Berry nih, ketika nanti berbarengan pada minta tolong, butuh bantuan dari pramugara atau pramugari, jadi standarnya adalah sebelum bus berjalan itu harus muter untuk mengecek kebutuhan, memastikan penumpang ada kebutuhan atau tidak, perlu bantuan atau tidak. Itu sudah standarnya. Nah, setelah memastikan semuanya, kemudian mengecek kembali, baru pramugari boleh duduk atau beristirahat. Nah, selanjutnya nanti akan dibantu dengan fitur yang barcode tadi, Mas Berry, seperti itu. Jadi sebelum kita melakukan perjalanan nih ya, itu sebetulnya kita juga sudah bisa meminta bantuan ya. Misalnya tadi kan ketika dicek sama pramugara atau pramugarinya, dalam perjalanan ini Bapak mau kira-kira makan atau minum apa, kayak gitu ya. Kalau itu malah penumpang-penumpang yang sudah rutin naik, begitu duduk pramugarinya yang pertama keliling tuh, saya minta dibuatin jam 4 ya. Itu udah ada tuh pesanan-pesanan kayak gitu tuh. Ada yang minta nanti abis layanan makan saya minta dibuatin teh tawar. Itu banyak itu penumpang-penumpang yang sudah rutin naik, dia udah pesan duluan, dia nggak pakai pencet lagi tuh. Dia minta dibuatin ini jamnya gitu, sebutin namanya. Dia minta sebutin namanya. Saya minta dibuatin jam 2, jam 4 nanti buatin ya udah. Mereka yang ngantri sendiri tuh biasanya. Dan memang selama perjalanan kan tidak hanya di awal ya Pak ya. Jadi pramugari juga secara berkala tetap keliling. Iya, betul. Wah, bener kan?
servisnya luar biasa ya, excellent. Jadi Anda jangan ragu lagi deh kalau misalnya tadi ya ada yang bertanya, bisa nggak sih kalau kita misalnya melakukan perjalanan nggak ikut bukan nggak ikut rutenya, tapi ingin bersama keluarga, kantor, tadi contohnya sudah ada, silahkan Anda bisa, tapi yang namanya bus itu ada rutenya, tetap rutenya itu tetap di jalur itu karena ada izinnya, izin rutenya nggak boleh keluar dari itu, karena kita kan banyak tuh ya mendengar ada bis yang rutenya kemana tapi dipergunakan ke jalur mana. Nah itu menyalahi aturan, dan inilah komitmen dari Unicorn Indoren untuk tetap memberikan kenyamanan kepada Anda para customer ataupun pendengar ya dan netizen. Selain tadi juga tentunya harus taat dengan aturan yang berlaku. Nah, ini penting banget. Jadi langsung saja Anda yang mau lakukan pemesanan, Anda bisa pesan di Redbus ya aplikasinya, atau Anda bisa pesan juga di Traveloka. Kemudian Anda bisa download juga aplikasi booking online-nya punya Unicorn Indoren, ada di Google Play dan juga di App Store. Mau buka websitenya, mau cari-cari rute-rute lainnya apa sih selain yang tadi kita bahas ya, Jakarta Surabaya Malang atau Jakarta Jogja, Anda bisa buka di www.unicorn.indoren.co.id, atau tadi saya kepoin juga tuh IG-nya ya, Anda bisa follow juga Unicorn Indoren ID. Itu udah kelihatan tuh launching tanggal berapa untuk rute terbaru dengan bus double decker, yaitu rute Jakarta Surabaya Malang. Itu nanti akan di-launching keberangkatannya pada tanggal 23 Januari 2025. Anda bisa berangkat pagi ataupun sore hari. Berangkatnya juga bisa dari Jakarta atau dari Malang. Jadi langsung aja. Nah, yang mau WA silakan, Anda bisa WA ke Elsinta juga. Pertanyaannya boleh masuk ke Elsinta di 0811806543 atau call center WA 24 jam yang bisa Anda akses di 08111919594. Ini kan bukan cuma perjalanan kita ke luar kota, misalnya tadi ya mahasiswa, kita mau jalan-jalan, pariwisata, ada pebisnis misalnya, tapi di tengah perjalanan dia tetap harus kerja tuh ya. Mau cuti tapi tetap bos harus calling kerja terus ya. Itu gimana? Ada fasilitas yang bisa menunjang kita untuk tetap bisa kerja nggak sih? Sleeper tuh enak banget tuh. Sambil kerja ya, sambil di jalan tetap nggak kerja ya, udah nyampe aja. Iya, nggak berasa udah nyampe. Gimana tuh Pak Iwan? Kalau itu wajib. Wajib ya. Jadi memang kita bekerja sama dengan, saya boleh sebutin ininya juga nggak sih, operatornya? Nggak apa-apa dong. Itu kan jadi kita kerjasama dengan Telkomsel. Okay. Jadi Telkomsel kita tidak menggunakan yang pribadi tapi corporate. Jadi memang dapat bandwidth yang lebih besar. Lebih besar. Artinya asumsinya pasti lebih cepat. Akses internetnya. Jadi memang kita support untuk pebisnis yang masih harus kerja atau karyawan-karyawan yang sedang dalam perjalanan dinas. Jadi so far sih komennya positif. Karena lumayan kenceng gitu ya, kerja tidak terganggu. Kadang masih beberapa yang penumpang kita yang harus meeting by Zoom gitu dalam perjalanan sekarang gitu. Kan hari gini gitu ya. Jadi memang itu kita siapkan gitu loh. Apalagi untuk yang Malang juga, karena kan Malang Surabaya ini pencinta bolanya luar biasa. Monggo kalau mau sambil jalan gitu mau streaming silakan gitu loh ya. Mau langsung di handphone atau di AVOD-nya kita. AVOD-nya lumayan besar. 13, bisa juga ya? Oh iya. Bisa, 13 inch. Jadi lumayan gede lah. Jadi kalau mau sambil teriak-teriak, asal jangan ganggu sebelahnya. Iya, betul. Jadi entertainment sistemnya juga udah disiapkan tuh ya, masing-masing untuk Anda. Cuman karena memang lumayan luas, jaraknya agak jauh ya. Kalau mau teriak-teriak sedikit bisa lah gitu. Karena bangkunya 21. Iya. Apalagi kalau mau yang teriak-teriak bener ya di sleeper aja lah. Karena itu sendirian gitu. Sendirian, itu enak tuh. Anda nggak akan ganggu penumpang yang lain. Ya. Lebih asik lagi. Nah, ini banyak yang tadi menanyakan juga, ini masih banyak nih yang nanya soal rute ya. Ada Pak Mistari, buka juga dong jurusan Ponorogo, terus Pak Encu, Jakarta Cirebon Kuningan, itu juga banyak tuh penumpangnya kata Pak Encu. Terus ada juga yang mau ke daerah wisata ke Bali, terus ke Sumatera. Mungkin bisa diceritakan juga ya yang di Sumatera tuh ke mana saja begitu. Silakan mungkin Pak. Ya. Oke, kalau untuk yang rute-rute tadi mungkin kalau untuk keluarga atau teman kantor mau pergi, monggo silakan pesen bus wisata kita. Mau ke Bali juga bisa. Gitu. Mau kemana-mana lah kalau itu, selama masih Indonesia ya. Itu bisa, monggo. Jadi selain akap yang tadi disebutkan, yang jurusannya sudah pasti,
ada juga bus kita yang ngelayanin wisata untuk ke daerah-daerah yang tadi disebutkan, daerah-daerah wisata dan sebagainya. Seperti itu. Baik untuk yang ke Sumatera, kemana sih ada banyak pilihan memang Sumatera ini. Gitu loh. Cuman kan memang tolnya ini kan baru sampai Palembang ya. Yeah. Gitu ya, baru nyampe Palembang. Sebentar lagi mungkin di tahun ini sampai ke Jambi. Jadi memang ada beberapa pilihan sebenarnya kalau kita mau buka rute ke Sumatera itu. Mungkin ke Palembang, ke Jambi, ke Padang. Yang ada sekarang apa? Kita belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Jadi mungkin itu nanti mungkin next project kali ya. Next project kita coba masuk ke wilayah sana lah ya, gitu lah. Tapi sebenarnya rute yang sekarang juga masih banyak sebenarnya yang masih bisa kita pilih. Explore kita, ya. Iya. Kayak dari Jogja ini sebenarnya kan bukan hanya ke Jakarta, bisa ke Tangerang, bisa ke Bogor, betul. gitu loh. Banyak gitu loh pilihan-pilihan. Seperti itu, Mas. Oke. Ini banyak yang menanyakan soal rute, mudah-mudahan ya ini kenapa kita ngobrol di pagi hari ini bukan cuma kita ngobrolin tentang rute barunya nih ya, Jakarta, Surabaya, Malang. Ini mungkin bisa juga ditampung nanti oleh Unicorn Indoren untuk menjadi masukan dan membuka rute-rute baru lainnya. Karena antusiasmenya misalnya tadi dari sini, dari surveinya gitu misalnya yang dilakukan, wah antusiasmenya besar juga ternyata rute ini. Nanti mungkin akan dikaji lebih dalam oleh Unicorn Indoren untuk bisa membuka akses ke rute-rute lainnya. Ada hal lain mungkin yang ingin disampaikan Bu Stevi kepada para pendengar, hal-hal yang perlu diketahui lagi terutama tentang layanan-layanan yang ada di Unicorn Indoren ini? Iya, balik lagi sih ya Mas Beri ya. Jadi untuk di bus ini sendiri seperti tagline-nya ya, kita sangat-sangat fokus dengan keamanan dan kenyamanan penumpang. Jadi kalau untuk kenyamanan itu banyak fasilitas yang kita berikan, termasuk layanan makan dengan menu yang variatif ya. Jadi penumpang juga bisa memilih beberapa menu nih. Yeah. Jadi pada saat pemesanan awal, kemudian kita juga menyediakan snack, pop mie, kemudian ada teh, kopi yang bisa dibantu oleh pramugari atau pramugara kita. Kemudian kita juga menyediakan bantal, selimut untuk kenyamanan nih sepanjang jalan. Jadi benar-benar kita manjakan penumpang. Kemudian tersedia port USB, jadi jangan khawatir handphone bakal lowbat. Kemudian untuk yang bisnis trip bisa menggunakan juga WiFi dengan bandwidth yang lebih jauh, lebih ya mudah-mudahan bisa lebih cepat ya Pak ya. Jadi ini. So far cepat. Ya seperti itu. Oke, dari Pak Iwan, silakan Pak. Apa yang ingin disampaikan? Silakan dicoba bus rute baru kami gitu ya, Jakarta, Surabaya, Malang via tol tanpa keluar sama sekali dari tol. Semoga perjalanannya bisa lebih cepat sampai lebih aman, lebih nyaman. Gitu loh. Sama mungkin yang paling penting ya Mas Beri ya. Jadi dalam rangka kita akan launching di tanggal 23 Januari 2025 untuk rute Jakarta Malang. Dan Malang Jakarta itu di tanggal 24 Januari kita sudah mempersiapkan harga spesial ya Pak ya untuk calon penumpang kami untuk pemesanan khusus di aplikasi Unicorn Indoren. Oke. Khusus ya, ada harga khusus. Ada harga khusus. Rute baru ini. Iya, jadi dimanfaatkan nih selama promonya tersedia ya Pak ya. Jangan lupa ya, yang berangkat dari Jakarta itu tanggal 23 Januari. Betul. Dari Malang Jakarta 24. Malang Jakarta tanggal 24. Tiket sudah bisa dipesan? Sudah bisa dipesan dari tanggal 12 Januari. Oke, sekarang udah tanggal 17. Sekarang Anda bisa buka ya tadi ya, install aplikasinya Unicorn Indoren untuk mendapatkan harga yang spesial. Terima kasih Bu Stevi dan juga Pak Iwan. Terima kasih. Mudah-mudahan lancar semua bisnisnya ya, Unicorn Indoren. Amin. Mendapatkan sambutan yang luar biasa juga dari para pendengar dan masyarakat di seluruh Indonesia tentunya. Terima kasih sekali lagi juga untuk Anda pendengar dan netizen. Saya mohon maaf nih, nggak semuanya pertanyaan-pertanyaan yang masuk atau telepon bisa saya bacakan atau kita bahas di kesempatan kali ini. Tapi tadi ada banyak akses yang bisa Anda lakukan ya, mulai dari websitenya, dari call center WA 24 jam, Anda punya pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya tentang Unicorn Indoren, Anda bisa sampaikan di sana di 08111919594, websitenya di www.unicorn.indoren.co.id, atau Anda bisa follow juga di Instagramnya @unicornindoren.id. Terima kasih Bu Stevi dan juga Pak Iwan. Terima kasih sekali lagi untuk Anda pendengar dan juga netizen. Saya Beri Hamzah, sama saya, sampai jumpa. Radio Talk bersama Indoren PT
PTCSM Korporat. Masih ada yang masuk Pak pertanyaan? Masih. Nanti pasti call center juga rame ya nomsnya. Oh gitu. Pasti ini udah. Saya pikir nggak terlalu.